Jadi katanya Tuhan itu memutuskan untuk menciptakan sesuatu makhluk hidup yang tidak mampu merasakan bahagia. Jadi dia menciptakan kita para transgender gitu loh. Nah, pain is real, suffering is a choice. Novelnya tuh happy ending apa sad ending nih? Gue bisa sih ngomong, tapi buat gue nggak penting. Hey, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di podcast Kepo Buku bersama gua Rane Hafid dari Bangkok. Kemudian ada Toto di Singapura dan ada Steven Sitongan di Ambon. Ini adalah bagian ketiga dari episode yang membahas soal buku dan kebahagiaan. Para host Kepo Buku ini boleh jadi di setiap episodenya selalu ketawa, selalu ngakak, selalu senang terdengarnya. Tapi sepertinya mereka belum cukup bahagia karena perlu 3 episode untuk membahas buku dan kebahagiaan ini. Dan ini adalah episode yang terakhir. Apakah di episode terakhir ini mereka berhasil menemukan kebahagiaan yang hakiki? Mari kita menjadi saksi bersama-sama. Ya, lanjut toh. Oke, tadi buku gue ya udah dibahas, bukunya Mike Viking yang The Key to Happiness gitu ya. Tadi juga ada teman-teman ya, terima kasih banget tadi yang udah ngasih input buku apa yang memicu kebahagiaan atau apapun lah ya gitu, mengingatkan kita tentang kebahagiaan atau memicu kebahagiaan gitu. Ada 2 buku yang tadi gue lihat ya, bukunya Desi Anwar ya yang Hidup Sederhana sama Go Offline ya, bener ya? Going offline gitu. Bener juga. Gue jadi inget tuh kalau ngomong masalah sosial media tuh dulu pernah ada salah satu ustazah gitu ya, dibilang gini, sosial media itu sebenarnya sama kayak makanan kalau di lu gitu. Kok bisa ya postingan sosial media tuh ada yang halal dan haram gitu. Dia bilang gitu. Tapi menurut gue menarik karena gini. Kalau haram udah pasti lu harus buang lah ya. Haram tuh isinya yang hoax lah, ngejelek-jelekin orang lah, nggak jelas beritanya, lu buang gitu. Nah, yang halal juga lu bisa pilih lagi. Nah, ada postingan-postingan yang sama dengan junk food. Dia bilang gitu. Artinya gini, sesekali boleh lah gitu, lo lihat. Tapi kok terus-terusan nggak sehat juga gitu, walaupun itu bisa lo makan gitu. Ada juga yang kalau di kita gitu ya, ada halal dan toyib gitu, halal dan baik gitu kan ya. Jadi ya kayak gitu. Kayak gitu. Dan gue liatin sekarang gue Instagram gue, walaupun gue banyak follow, kebanyakan yang gue lihat gue foto-foto kucing. Sama-sama foto binatang, kayak lucu-lucu sih gue bilang. Ya mungkin itu membuat kebahagiaan kali. Mungkin ya gitu, daripada ngeliat orang. Anyway, nah sekarang giliran lo Ran, buku apa yang lo bawa kali ini untuk membahas topik kebahagiaan di episode kali ini? Oke, ini Arundhati Roy 2017, The Ministry of Utmost Happiness. Oke. Gua terus terang masih bertanya-tanya kenapa ada kata-kata ministry-nya, tapi gue merasa menemukan jawabannya di sini. Jadi apa ya? Utmost happiness itu kan kebahagiaan yang paripurna kalau pakai istilahnya Steven tuh. Hakiki. Kebahagiaan yang hakiki gitu. Oke. Jadi gue nanti cerita sedikit tentang novelnya, tapi gue mau cerita dulu bagaimana buku ini buat gue relate banget dengan tema kebahagiaan, walaupun awalnya gue baca bukan karena gue mau mencari kebahagiaan gitu. Jadi ada 2 hal. Pertama itu secara personal, ini buku yang bikin gue bahagia beneran. Bahagia bukan karena isi buku itu yang sebenarnya banyak kisah-kisah yang sedih gitu ya, bukan. Tapi lebih karena gue seneng bacanya, gue nikmatin banget bacanya. Jadi gue suka baca buku itu sama seperti gue nonton film. Tapi jadi nggak banyak film yang ngasih gue efek bahagia gitu loh. Terakhir gue hari ini nonton dan gue mendapatkan efek bahagia ketika gue nonton Star Trek misalnya yang episode ketiga gitu ya. Itu gue bahagia banget gitu. Itu salah satunya. Nah itu sama logikanya dengan baca buku gitu loh. Jadi gue bisa bahagia membaca buku itu
kalau gue benar-benar merasa kesedot dengan pengalaman membacanya. Gue nggak tahu istilahnya benar apa enggak gitu ya, tapi kesedot gue terbawa banget sampai jalan ceritanya sendiri, gue nggak terlalu peduli gitu loh. Jadi experience membacanya itu yang gue suka gitu loh, bahwa bagaimana gue terbawa banget dengan gaya tulisannya si penulis gitu. Ini nih mungkin yang paling sering gue sebut tuh salah satu experience membaca gue yang paling hakiki sampai saat ini. Misalnya waktu gue baca bukunya Murakami yang Ichikyu Hachiyong, itu gue suka banget. Gue baca itu, gue menikmati pengalaman membacanya karena berasa seolah-olah ada di situ, menelusuri jalan-jalan di Tokyo, duduk di taman-taman bermain, di playground gitu di daerah pemukiman, tengah malam, main ayunan sambil menikmati bulan purnama gitu, terus ngelihat rumah-rumah atau apartemen di sekeliling gitu kan. Penggambaran di Ichikyu Hachiyong itu seperti itu kan, salah satu bagian adegan-adegan puncaknya. Nah, gue bisa merasa relate itu. Mungkin karena gue relate banget dengan Jepang, khususnya dengan Tokyo mungkin gitu ya. Tapi gue suka banget, bahagia banget gue membacanya, memicu rasa yang bahagia. Nanti penafsiran bahagianya itu ya beda-beda ya. Tapi subjektif. Tapi menariknya bukunya Arundhati Roy ini membawa efek yang sama buat gue, Van. Oke. Gue menemukan sensasi yang sama, padahal gue nggak relate dengan India. Gue nggak tahu India sama sekali gitu. Oke. Nah, itu poin yang kedua yang gue mau cerita dari buku ini, yaitu India itu kan negara yang dalam pemahaman gue itu negara yang ribet banget gitu. Bahkan Arundhati sendiri di beberapa kali kesempatan ngobrol di publik gitu ya, gue nonton di YouTube, dia sempat bilang India itu the land of anarchy gitu loh. Oke. Image gue tentang India itu kotor, kasar, orang-orangnya culas gitu ya, berantakan, masyarakatnya berkasta-kasta. Image-nya begitulah ya. Macam-macam lah gitu loh. Dan sampai-sampai gue ingat cerita seorang teman gue yang bilang ada satu mahasiswa Indonesia, mahasiswa S3 yang sekolah di India, yang stres, dan saking stresnya katanya dengan kehidupan di sana, dia sampai kena gangguan jiwa, dan gangguan jiwanya itu kocak gitu loh buat gue, karena gangguan jiwanya itu adalah dia selalu nyanyi lagu Indonesia Raya diulang-ulang. Gitu loh. Sampai segitunya gitu loh. Mungkin pengalaman cerita-cerita itu membuat gue merasa bahwa India tuh hancur banget gitu loh. Ya ini sebelum gue dihajar sama orang India ya, kalau ada orang India yang ngerti bahasa Indonesia nih, gue dihajar juga gitu. Tapi itu persepsi plus pengalaman gue di dunia jurnalistik tuh, kan gue beberapa kali kan bikin liputan-liputan tentang masalah politik di India. Jadi udah tau lah betapa berantakannya India. Korupsinya gila-gilaan, perang, belum lagi konflik agama di Kashmir misalnya, konflik agama Islam dan Hindu, militan, Pakistan, India dan sebagainya gitu. Tapi di satu sisi India itu punya Bollywood, industri film terbesar di dunia loh. Iya benar. Iya kan? Kalau bercandaan gua sama Toto gitu, kalau ada orang India kasih pohon aja ntar juga joget-joget senang sendiri gitu loh. Simple gitu ya. Simple. Sama bercandaan kita kalau ini bercandaan ya, bukan rasis ya. Sama bercandaan kita kalau bilang ada orang Sunda kasih lepas di kebun aja hidup kok gitu loh. Sama kayak gitu gitu loh. Jangan lupa juga banyak karya-karya sastra yang keren tuh datang dari India. Dari India, betul. Ya kan? Orang-orang hebat tuh banyak datang dari India. Bahkan ajaran Sufisme, Hinduisme itu banyak basisnya dari India gitu loh. Jadi persepsi India yang berantakan, tapi kok ya bisa menemukan kebahagiaan gitu loh dari persepsi masing-masing gitu loh. Orang yang hidupnya berkasta-kasta, kasta ini, kasta itu punya kebahagiaan sendiri versi mereka gitu. Meskipun ada kasus orang yang nikah antar kasta ya dikucilkan bahkan dibunuh gitu, karena mungkin dianggap tidak membawa kebahagiaan gitu. Jadi betul. Kesimpulan gue setelah gue kemudian menengok kembali buku novelnya Arundhati Roy ini, bahwa kebahagiaan itu nggak bisa dikasih embel-embel positif atau negatif. Kebahagiaan itu cuma masalah persepsi. Dan itu ada dalam diri kita masing-masing, diciptakan kita masing-masing dengan sudut pandang yang berbeda. Nah ini gue masuk ke bukunya nih. Jadi buku Arundhati Roy ini kan cerita tentang apa ya, yang banyak banget tokohnya,
jalinan ceritanya ribet banget gitu ya. Sehingga mencari sentralnya itu nggak mudah gitu. Tapi kurang lebih dia bercerita tentang kehidupan di suatu masa di India, di era-era konflik gitu di Kashmir. Terus ada tokoh-tokohnya yang menarik. Tokohnya tuh banyak banget sampai pusing gue beneran. Gitu. Tapi ada salah satu tokoh sentral yang gue suka dari novelnya Arundhati Roy ini. Dia ini transgender. Oh, siapa dia? Namanya itu dia lahir sebagai Aftab, tapi kemudian dia dikenal dengan nama Anjum, tokohnya. Dan lucunya dia ini mengelola guest house atau penginapan yang si Anjum ini Muslim ya. Jadi dia mengelola guest house atau penginapan yang namanya Jannat. Kalau Toto tahu kan itu? Dia malah major karakter ya di novel ini ya. Salah satu major karakternya. Jadi dia mengelola sebuah penginapan yang namanya Jannat. Jannat itu kan surga dalam bahasa Arab kan, ya kan? Tapi guest house ini itu ada di daerah kuburan, di kuburan, di daerah pemakaman, gitu. Dan guest house Jannat ini menarik karena itu tempat orang-orang yang terpinggirkan untuk datang ke situ, orang-orang dari kasta yang berbeda, pelarian politik. Ada salah satu tokohnya yang Maoist, yang aliran komunis lari ke situ. Orang yang lagi jadi buruan, anak-anak yatim yang terpinggirkan, semuanya tinggal dan datang ke penginapannya si Anjum ini gitu loh. Dan kemudian dari situ banyak yang menduga, termasuk gue, yang menduga bahwa sebenarnya penginapannya si Anjum ini adalah utmost happiness itu gitu loh. Karena segala macam persoalan muncul, orang yang banyak macam persoalan ngumpul di situ gitu loh. Di situ ya, gitu. Terus Anjum itu udah transgender, Muslim, udah Muslim, Syiah pula. Gitu. ini Arundhati Roy sendiri loh yang cerita loh. Jadi udah numpuk masalahnya. Tapi dalam banyak cerita dia digambarkan bagaimana itu justru membawa manfaat buat dia. Misalnya dia pernah terjebak konflik Muslim lawan Hindu gitu ya. Tapi dia lolos karena dia transgender. Gitu. Oh malah. Karena transgender itu di India itu sama kayak budaya Bugis, punya tempat tersendiri gitu loh. Dianggap sebagai jenis kelamin ketiga gitu, dan itu dianggap sebagai orang yang suci. Sama seperti di kepercayaan Yunani bahwa orang yang transgender itu sebenarnya mewakili sifat manusia yang paling sempurna, kurang lebih gitulah gitu ya. Tapi cerita lengkapnya lu harus baca sih, dan lu harus ngerti konteks India dulu. Kalau enggak lu harus baca pelan-pelan untuk bisa memahaminya. Tapi ada satu tokoh transgender temannya si Anjum, dan ini banyak dikutip di mana-mana dari buku itu. Dia bilang gini nih, "Do you know why God made hijras?" Nah, hijras itu, ini juga menarik nih. Hijras itu adalah istilah India untuk transgender. Menariknya kenapa dibilang hijrah ya? gitu. Gue nggak tahu apa hubungannya ada dengan bahasa Arab hijrah, gue nggak tahu. Tapi jadi ada satu bagian yang paling terkenal dari novel ini ketika dua tokoh transgender itu ngobrol. Nah, si Anjum ini ngobrol dengan temennya bilang, lu tahu nggak sih kenapa Tuhan itu menciptakan transgender atau hijrah? Dia bilang gitu. Terus dia bilang karena itu adalah eksperimen. Jadi bahasa Inggrisnya it's an experiment. He decided to create something, a living creature that is incapable of happiness. So he made us. Jadi kurang lebih dia bilang ini sebuah eksperimen. Jadi katanya Tuhan itu memutuskan untuk menciptakan sesuatu, makhluk hidup yang tidak mampu merasakan bahagia. Jadi dia menciptakan kita para transgender gitu. Nah, uniknya entah kenapa gue jadi menemukan kebahagiaan sama si temennya si Anjum ini gitu loh. Kebahagiaan itu muncul ketika kita udah nggak peduli lagi dengan kebahagiaan, atau menerima kebahagiaan itu apa adanya gitu. Menerima hidup apa adanya gitu. Buat gue itu ketika lu menerima hidup apa adanya itu udah bahagia gitu loh. Jadi itu penafsiran gue. Dan kembali ke bukunya tadi, secara umum bukunya ini ribet banget, banyak banget tokohnya, backgroundnya macem-macem. Kelihatan banget si Arundhati ini pengen masukin unsur-unsur sosial politik gitu ya. Bahkan di situ ada tokoh utama yang lain namanya Tilo, yang adalah gambaran dia sendiri sebetulnya gitu.
ya buat gue sih nikmatin aja bukunya, seperti gue menikmati pengalaman membacanya gitu ya. Dan yang satu yang gue salut dari Arundhati, kembali ke bukunya Toto tadi ketika bicara soal uang, Arundhati ini royalti bukunya dia kasih ke orang lain loh. Itu yang gue baca. Dia kasih buat lembaga apa gitu untuk membantu sesama. Karena dia ini seorang aktivis tulen gitu di India. Dan kalau dari sisi profesinya, Arundhati Roy itu menarik. Karena ada satu lagi cerita behind the scene-nya bahwa ketika dia memutuskan untuk mau menerima penerbit yang mana untuk menerbitkan bukunya ini, novelnya yang ini, dia bilang sama si penerbitnya itu, "Ntar dulu ya, gue minta waktu, gue mau konsultasi sama tokoh-tokoh di novel gue." Gitu. Jadi dia benar-benar terlibat banget di tokoh di novel itu. Nah, kembali kepada kebahagiaan tadi, yaitu keyakinan gue, dua hal itu, bahwa gue bahagia ketika membaca ini karena pengalaman membacanya. Yang kedua, gue menemukan bahwa kebahagiaan menurut penafsiran gue dari novel ini adalah ketika ya udah, lu nggak peduli lagi itu, lu menerima apa adanya aja gitu, nggak usah mikir bahagia itu apa, nggak usah mikir hidup kita susah apa enggak gitu loh. Ada salah satu dialog di sini yang bilang, apa sih yang bikin orang nggak bahagia? Harga-harga naik, suami yang mukulin istrinya, atau istri yang berselingkuh, atau kerusuhan antar agama gitu. Mungkin itu buat orang lain, tapi buat saya, dia dalam konteks dia sebagai transgender, buat saya itu semua udah ada di dalam diri kita gitu loh. Ya udahlah, jalanin aja apa adanya. Itu penafsiran gue gitu. Pasrah, nerimo. Nerimo itu kan menurut gue konsepnya bukan pasrah. Ya udah. Nih, nerimo itu sebenarnya ikhlas, jalanin aja gitu. Kalau pasrah itu kesannya masih ya udahlah, nyerah lah gitu. Kalau ikhlas itu kan legowo. Ya, betul. Kok berat ya obrolan kita kali ini ya? Iya, berat loh gitu. Jadi ya itu deh, nerimo gitu ya. Apa namanya? Ya udah, terima aja, tapi terus kita tetap jalanin gitu. Kalau pasrah kan mungkin lebih ke arah nyerah gitu ya. Kalau ini enggak, nerimo tuh ya udah, jalanin aja gitu. Kalau emang berhasil ya berhasil, kalau enggak gitu, bisa kayak gitu kan. Tapi ya udah. Ya sih, menurut gue sih gitu. Gue pernah baca buku, mungkin kapan-kapan akan kita bahas, di Art of Surrender. Gue lupa pengarangnya siapa. Dia ada satu quote yang menarik menurut gue gitu. Hubungannya sama mental health sama happiness. Dia bilang gini, salah satu quote-nya yang menurut gue kena banget gitu adalah, pain is real, suffering is a choice. Pain is real. Jadi kalau hubungan sama yang Suffering is misalnya lu choice. suka dengan self-help-nya Anthony Robbins gitu kan, pada dasarnya konsepnya sama, bahwa yang menyebabkan lu tuh marah, menyebabkan atau mungkin marah, sedih, happy, nggak happy gitu, bukan keadaannya gitu. Karena orang dengan keadaan yang sama bisa beda kok. Jadi yang penting itu adalah bagaimana lu nanggepinnya gitu. Mungkin kayak gitu ya konsepnya. Sama seperti itu kan. Dia bilang, lu ya kayak gitu-gitu kan emang udah ada gitu ya. Tinggal gua sih udah nerimo aja udah gitu. Ya kan? Bisa jadi. Ya orang bisa jadi. Kalau balik ke konteks novel The Ministry of Utmost Happiness-nya Arundhati Roy ini, itu kan sebenarnya dark banget sih menurut gue, karena dia itu kan bercerita tentang kehidupan banyak tokoh-tokoh di novel itu dan bagaimana mereka melewati salah satu masa-masa yang paling kelam, paling gelap dalam sejarah India. Mulai dari kerusuhan atau masalah di Kashmir, kemudian juga soal masalah transgender, masalah pemberontakan, pokoknya macam-macam gitu loh. Tetapi justru itu jadi melihat bagaimana setiap tokoh-tokohnya ini menafsirkan kebahagiaan, termasuk yang utmost happiness tadi menurut gue, ketika si transgender ini menafsirkan kebahagiaan itu. Novelnya itu happy ending apa sad ending nih? Aduh, oh yang Arundhati Roy tadi. Iya. Gue bisa sih ngomong, tapi buat gue nggak penting. Nanti jadi spoiler juga dong. Ya itu juga spoiler, tapi buat gue pengalaman membacanya itu yang jauh lebih penting gitu loh. Luar biasa ya obrolan kita ya, kali ini serius. Mantap.
Jadi apakah dengan kita ngobrolin soal kebahagiaan ini kita bahagia? Ya nggak tahu gitu ya. Ya terima aja gitu. Terima aja. Pusing kan lo? Pusing kan lo? Karena gue kalau mau balik lagi ke buku ya, lu tadi tanya Steven. Kalau gue lu tanya, buku apa yang menyebabkan lu bahagia? Oh iya. Iya kan? Gue bingung jawabnya. Tapi gue tahu bahwa ada buku yang jelas memuaskan keinginan tawan gue gitu. Itu buku yang tapi rata-rata buku seperti itu ya. Pertama itu buku yang memuaskan rasa keinginan tawan gue. Kedua, buku yang menciptakan gue menimbulkan aha moment gitu. Aha moment tuh, oh gitu tuh gitu. Atau kadang-kadang sesuatu yang simple aja membuat gue udah seneng. Kayak kita membahas buku yang di episode dulu kita ngebahas buku The Little History of the World, ya kan? Dari sekian banyak gitu ya, cuman satu informasi yang menyebab gue nih keren banget nih buku gitu. Menyebab gue seneng baca buku ini. Yaitu ya ketika kita ngomongin sejarah, banyak orang nggak suka sejarah. Kok ya ada gitu ternyata emperor dari Cina yang dulu dia tuh gak seneng banget sama sejarah terus ngebakar-bakar. Menurut gue asik banget nih gue nemuin kayak gini. Selama ini gue kayaknya gue bisa nemuin yang lain-lain gitu ya tentang misalnya tentang Firaun, tentang Egypt, tentang hieroglif gitu kan. Yang ini gue belum nemuin ini lucu nih, sampai gue quote gitu. Jadi kalau ada orang yang gak suka sejarah dan itu sering gue temuin, gue akan bilang, lu jangan-jangan masih ada hubungan lu titihan si emperor dari Cina, si siapa dulu namanya? Siapa gue juga lupa. Bentar gue ingat dulu. Shi Huangti. Nah itu. Jadi kalau lu tanya buku apa yang menyebabkan bahagia, ya semua buku mungkin kalau gue boleh bilang menyebabkan gue ya suka aja setelah baca gitu. Minimal menimbulkan rasa oh begitu ya. Atau apalagi sampai aha moment sampai jerit nih orang keren banget ya gitu. Ya kan? Gimana Van kalau lu Van? Kalau kayak gitu berarti ada kriteria tertentu kalau misalnya mau ngasih buku ke Mas Toto nih, harus cari yang agak bizar gitu ya. Bizar. Pemilihan katanya bisa. Yang penting dulu kita baca buku aja nih, bukunya keren banget nih. Bisa oh begini gitu. Dan itu nggak harus the whole book kalau menurut gue. Selama ini gue baca buku satu paragraf bahkan sekalimat dua kalimat kayak tadi buku yang tadi gue bilang Art of Surrender tadi, pengarangnya gue lupa kapan kita bahas, bukunya agak tebal, dia juga ada hubungan dengan mental health. Itu cuma satu kata yang menurut gue asik banget di buku. Akhirnya gue terus ngebaca gitu. Gue belum selesai sih yang dia bilang keren nih. Gue tahu konsepnya tapi dia memberikan quote yang tadi dia bilang pain is real but suffering is an option. Menurut gue keren banget gitu. Keren banget itu. Dan kalau kembali ke buku, gue pribadi merasa bahwa salah satu tempat gue pergi untuk mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan hidup gitu adalah buku. Sama seperti yang Steven bilang tadi gitu, yang Toto juga bilang. Tapi masalahnya nggak setiap buku memberikan gue sensasi yang sama gitu loh, karena gue termasuk orang yang suka membaca itu lebih dari sekedar pengen tahu cerita atau mendapatkan pengetahuan, tetapi membaca buat gue adalah ketika gue merasa ya itu pakai istilah gue tadi, gue bisa kesedot masuk ke bukunya dan itu udah bikin gue bahagia banget walaupun mungkin buku itu bercerita tentang sesuatu yang kelam. Jadi kayak The Ministry of Utmost Happiness ini 1 bulan lebih mungkin habis waktu bagi gue untuk membaca gitu loh. Karena gue menikmati sedikit demi sedikit ceritanya, alurnya, jalinan alurnya, dan setiap kali kayak apa ya, kayak mau nonton film gitu loh, bahwa setelah selesai menutup bukunya itu gue merasa, gila, gue baru jalan-jalan ke India gitu. Keren. Gitu sih, itu sih perasaan yang buat gue ini lagi-lagi subjektif, tapi buat gue lebih penting ketimbang mendapatkan pengetahuan atau cerita dari buku itu gitu loh. Agak aneh mungkin, tapi ya begitulah. Oke. Jadi itulah tadi buku-buku yang kita bahas ya, kita bertiga, gue, Steven sama Rane. 3 buku ini juga tadi teman-teman udah kasih ya, jadi udah banyak ya, kayaknya ada berapa orang turan kalau di total, mungkin ada lebih dari 15-an orang ya kali ya, atau lebih lah ya. Thank you banget udah ambil masukannya. Mungkin ada beberapa buku nanti kapan-kapan kita bahas juga gitu ya, dari inputan yang tadi gitu, kayaknya asik banget gitu. Oke. Dan
Dan yang lebih bikin lagi kita bahagia adalah, kalau ini kebahagiaan kita bertiga ya, adalah ketika teman-teman yang dengar episode ini, terus kemudian nyaut di Instagram atau kirim email atau kirim WhatsApp dan cerita pengalaman mereka mendengarkan ini dan merasa mendapatkan sesuatu. Waduh, gila, bahagia banget itu rasanya itu. Betul. Berarti kita didengerin gitu kan. Didengerin, jadi bukan cuma kita bertiga yang ngomong gitu. Kita ngomong, rekaman sendiri, kita sendiri dengerin gitu. Jangan sampai gitu ya. Oke, dan kayaknya sampai sekian dulu ya Ran ya episode kita kali ini. Terima kasih banget buat Steven sama Rane udah ngasih kesempatan buat gua buat nge-host. Apa sih? Tapi sejak kapan lu jadi sopan begitu? Oh iya kan sekali-sekali kita sopan gitu kan. Tapi sebelum kita tutup, tadi gue bilang terima kasih buat atensi teman-teman tadi udah ngasih inputan, dan kita juga lebih berbahagia, lebih berbahagia tuh, sama-sama bahagianya kalau teman-teman juga menyambangi karya karsa kita ya, Ran ya. Itu bonus buat kita. Jadi itu bonus buat kita. Teman-teman nyaut di atau memberikan tanggapan terhadap acara Kepo Buku itu kita bahagia. Tapi kalau bonusnya adalah kalau teman-teman mau ikut nyeleng di karyakarsa.com/Kepo Buku. Betul. Itu adalah sebuah inisiatif bagi kita untuk bagaimana supaya teman-teman pendengar juga bisa ikutan memberikan dukungan kepada acara ini. Betul. Yang nanti kita bisa pakai buat nerusin hosting Kepo Buku, hosting websitenya, dan juga ngirim hadiah-hadiah buku buat teman-teman pendengar gitu. Betul. Sedap kan gitu. Oke. Emang dah. Oke. Kalau gitu kita sudahi episode kali ini. Terima kasih banget udah dengerin ngikutin episode kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Kepo Buku yang akan datang. Stay tune dan teruslah berbahagia. Oke, thank you Ran, thank you Steven. Thank you. Bye.